Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya pemirsa bincang sehati, pernahkah Anda melihat seseorang yang kondisi wajahnya tuh seperti melorot sebelah atau di satu sisi gitu ya. Ini yang biasa disebut dengan Bell's palsy. Nah kondisi ini terjadi karena adanya peradangan saraf yang mengontrol salah satu otot di bagian satu sisi muka gitu. Nah ini apa sih penyebabnya? Kenapa bisa terjadi? Dan apakah ini berbahaya? Nah ini akan kita bahas pada hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas juga nih mitos atau fakta seputar Bell's palsy. Yang pertama adalah Bell's palsy adalah stroke. Nah kalau kita lihat stroke gitu ya, beberapa penderita stroke kan memang sebagian gitu ada kondisi yang salah satu wajahnya seperti melorot atau tertarik dan sulit untuk digerakkan gitu ya. Nah ini apakah sama dengan kondisi yang terjadi pada Bell's palsy? Apakah penyebabnya atau faktor yang membuat kondisi ini bisa ada dan terjadi itu sama gitu ya antara Bell's palsy dan stroke? Mitos atau fakta sih ini harus kita konfirmasi nih bersama pakarnya. Nanti kita akan tanyakan ya bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah penderita hipertensi rentan terkena Bell's palsy. Nah, balik lagi nih. Tadi katanya kan Bell's palsy itu sama dengan stroke. Nah, stroke sendiri kan memang rentan dialami orang yang punya hipertensi. Apakah ini berlaku sama untuk Bell's palsy? Sama nggak sih faktornya? Benar-benar ini membuat kondisi orang yang punya hipertensi punya potensi lebih besar juga mengalami Bell's palsy kah? Itu yang akan nanti kita tanyakan. Ini mitos atau fakta, benar atau tidak? Nanti kita akan konfirmasi bersama pakarnya. Oke, selanjutnya adalah suhu dingin sebabkan Bell's palsy. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang suhu gitu ya, kadang-kadang memang bisa punya impact terhadap kondisi badan. Entah itu jadi kebas, entah itu ada rasa kayaknya menggigil, kesemutan, kaku gitu ya. Nah, apakah kondisi semacam ini ketika suhu terlalu dingin di area-area yang mungkin kalau kita dari negara tropis berkunjung ke negara yang memang ada 4 musim begitu ya, di saat musim dingin itu kan suhunya nggak biasa nih untuk kita. Apakah itu bisa menyebabkan shock pada saraf dan ototnya sehingga menyebabkan ada kekakuan dan menyebabkan adanya Bell's palsy? Mitos atau fakta nih? Nanti kita tanya bersama dokter kita hari ini ya. Oke, selanjutnya adalah Bell's palsy tidak berbahaya. Nah, katanya memang kondisi ini sebenarnya dianggap sebagai kondisi yang sementara. Bisa kembali lagi dan memang tidak terlalu membahayakan seorang tentang mortalitasnya juga. Tapi apakah memang tidak punya impact yang besar untuk kehidupan atau kualitas hidup seseorang? Mitos atau fakta sih kalau penyakit ini tidak berbahaya? Nanti kita juga akan konfirmasi nih bersama dokter kita ya agar dapat jawaban yang tepat. Oke, selanjutnya adalah Bell's palsy bisa disembuhkan. Seperti yang tadi saya sudah bahas ya, katanya ini adalah kelumpuhan sementara pada saraf yang mengontrol otot. Nah, apakah memang ini bisa disembuhkan? Ini mitos atau fakta? Kalau memang bisa disembuhkan, berapa lama sih kira-kira proses penyembuhannya? Dan apakah memang bisa sembuh total seperti sedia kala gitu ya? Dan memang benar-benar bisa mengembalikan lagi, karena pastinya kepercayaan dirinya juga selama terserang Bell's palsy ini menurun sekali, karena kan wajah adalah istilahnya jendelanya seorang manusia gitu ya. Nah, apakah ini juga bisa benar-benar membuat seseorang menjalani kehidupannya normal seperti sedia kala? Nanti kita akan tanyakan mitos atau fakta, benar atau tidak bersama dokter kita setelah jeda yang berikut ini. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah memaparkan beberapa mitos atau fakta seputar Bell's palsy nih ya. Dan kali ini kita akan tahu jawabannya itu mitos atau fakta
dijawab langsung oleh dokter kita hari ini. Bersama saya sudah hadir di studio Dr. Sandi Kumala SPN, spesialis neurologi dari Rumah Sakit Sumber Waras. Kita sapa dulu dokter kita hari ini. Halo dokter. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat datang pagi. di Bincang Ya. Sehati. Oke, dok, hari ini kita bicara Bell's palsy. Tapi sebelum bahas lebih jauh, saya mau tahu dulu nih konfirmasi mitos atau fakta seputar Bell's palsy ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, mitos atau fakta kalau Bell's palsy itu adalah stroke. Kan sebagian orang yang stroke juga memang ada kondisi yang di salah satu sisi wajahnya mengalami kekakuan juga ya dok ya. Nah ini sama nggak sih sebenarnya dok? Kalau ini mitos ya. Mitos ya, oke. Apa dok, kenapa mitos? Jadi Bell's palsy itu adalah penyakit yang disebabkan oleh iritasi dari nervus nomor 7 yang ada di daerah wajah. Yes. Sedangkan stroke adalah penyakit yang disimpulkan adalah kerusakan pada otak yang disebabkan oleh gangguan pembuluh darah, bisa suatu sumbatan atau perdarahan. Oke, jadi Penyebabnya. posisinya saja yang menyebabkan ini udah berbeda ya. Iya, betul. Jadi memang beda nih antara Bell's palsy dan juga stroke. Walau mungkin sekilas sama gitu ya tampaknya, tapi sebenarnya kalau dilihat lagi faktor penyebabnya itu sangat berbeda. Satu di otak, satu memang di saraf ketujuh yang mengontrol otot di area wajah gitu ya. Betul. Oke, jadi itu adalah mitos nih pemirsa. Jadi beda ya, Bell's palsy dan stroke. Selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau penderita hipertensi punya faktor atau potensi lebih besar mengalami Bell's palsy. Nah, karena tadi orang mungkin wacananya masih banyak nih Bell's palsy itu sama loh sama stroke. Nah, orang stroke kan hipertensinya itu apa? Kalau orang hipertensi punya potensi lebih besar juga terkena stroke. Sama nggak nih orang yang punya hipertensi potensi juga lebih besar mengalami Bell's palsy? Oke, kalau yang pertanyaan kedua ini mitos juga ya. Betul juga ya? Mitos juga. Oh, mitos juga. Oke, kenapa tuh dok? Jadi hipertensi itu sendiri merupakan benar adalah salah satu faktor risiko stroke. Tapi jadi pasien-pasien hipertensi cenderung untuk menderita stroke betul. Tapi untuk Bell's palsy sendiri penyebabnya kan karena iritasi pada saraf nomor 7 di mana hipertensi tidak ada hubungannya dengan masalah itu. Ya. Gitu ya, karena tidak menyebabkan tadi inflamasi atau peradangan pada betul saraf sekali. gitu ya. Jadi memang ya tadi dari awal juga memang antara stroke dan Bell's palsy berbeda. Jadi potensi yang terjadi pada stroke ya pasti belum tentu terjadi pada Bell's palsy juga ya. Jadi mau yang hipertensi atau yang tensinya normal bisa aja terjadi Betul, ya. Bell's palsy pada seseorang gitu ya dok. Nah ini harus dicatat nih. Jadi kita semua punya potensi yang sama. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau suhu dingin bisa menyebabkan Bell's palsy. Kan kalau dingin ya dok ya kadang-kadang sampai kita nggak ngerasa nih dok tangan kita kayak apa ya, kesemutan, kebas gitu atau kaku karena saking dinginnya. Apalagi kalau kita mungkin baru berkunjung ke daerah yang musimnya 4 musim dan kita nggak biasa dari negara yang tropis. Kondisi yang shock terhadap suhu ini bisa nggak sih menyebabkan Bell's palsy tadi? Benar apa nggak nih? Mitos atau fakta nih dok? Oke, untuk pertanyaan nomor 3 ini mitos juga ya. Mitos juga ya, Iya. nggak ada hubungannya ya? Jadi sebenarnya paparan suhu dingin itu secara langsung bisa saja asalkan langsung mengenai wajah. Jadi seperti kita terkena kipas angin langsung ke arah wajah atau terkena AC langsung ke arah wajah itu bisa membuat iritasi pada saraf di daerah wajah sehingga bisa mencetuskan suatu Bell's palsy. Tapi kalau secara paparan dingin dari cuaca atau dari suhu saja langsung ke badan sih nggak ngaruh ya. Tapi kalau memang langsung ke arah muka mungkin ada pengaruh. Tapi kalau langsung ke arah muka itu sudah pasti terjadi masalahnya itu Bell's palsy atau tidak? Jadi daerah yang di daerah wajah kan memang saraf ini agak superficial atau agak terlalu dekat dengan wajah ya. Jadi begitu kena angin yang terus menerus dia bisa lama-lama akan terjadi iritasi di sana. Jadi memang harus paparan cukup lama di daerah wajah yang terus menerus bisa menjadi pencetus. Oke, jadi memang ini perlu diperhatikan juga ya. Apalagi kalau di negara kita kan negara tropis rata-rata sudah pakai AC, nggak mungkin nggak pakai AC tidurnya ya, bisa keringatan parah gitu. Nah posisi AC harus benar-benar diperhatikan Betul, ya, betul. jangan sampai mengenai bagian tubuh kita
langsung gitu ya, tersorot langsung, ini bisa bahaya. Apalagi kalau yang suhu AC-nya sukanya di 16 derajat gitu ya dok ya. Nah ini bisa bahaya nih. Jadi di rumah coba kita perhatikan posisi air conditioner kita, jangan sampai terlalu tersorot ke area tubuh kita, dan pastikan juga suhunya adalah suhu yang nyaman untuk tubuh kita. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau Bell's palsy ini tidak berbahaya. Benar nggak sih dok? Kalau ini mitos juga. Mitos ya, ini berbahaya. Jadi untuk Bell's palsy ini kan menimbulkan kecacatan ya. Oke. Jadi kalau kita tidak tangani dari awal dengan baik, bisa lumpuh permanen di daerah wajah. Nah, itu walaupun tidak menyebabkan kematian, penyakit Bell's palsy ini bisa menimbulkan kecacatan. Oke. Nah, selain itu ada efek juga ke mata. Jadi mata akan mengeluarkan air terus, bisa terjadi iritasi pada kornea mata kita. Indera perasa juga mulai sulit merasakan makanan seperti itu. Oke, jadi banyak loh ya komplikasinya, nggak cuma di bagian itu aja gitu ya. Walaupun katanya kan ini sementara bisa kok sembuh, tapi ya tetap aja berbahaya namanya kondisinya, apalagi pastinya ini berpengaruh pada psikis seseorang. Orang yang stres juga pasti kan bisa membahayakan kesehatannya ya dok ya. Oke, selanjutnya mitos atau fakta Bell's palsy ini bisa disembuhkan. Bisa sembuh nggak sih dok sebenarnya? Kalau ini bisa disembuhkan fakta Fakta ya, oke. Karena Bell's palsy itu kan peradangan ya. Jadi pada saat awal kita harus selesaikan proses radangnya, terus dilakukan fisioterapi untuk memperkuat otot-ototnya yang kembali. Ya. Dalam 2-6 minggu itu diharapkan sudah bisa perbaikan. Oke, jadi memang selama penanganan cepat dan tepat ini bisa tingkat kesembuhannya bisa lebih tinggi ya dok ya. Jadi fakta ya. Fakta. Jadi Bell's palsy bisa disembuhkan asalkan cepat nih dibawa ke tenaga medis yang profesional, yang bisa dipercaya, yang kredibel ya, dan juga kondisinya waktunya jangan terlalu lama. Oke, nanti kita lanjut lagi, kita kenalan dengan Bell's palsy ya, apa sih penyebabnya, ada nggak sih pencegahannya, dan bisa nggak sih ini bisa istilahnya disembuhkan dalam kondisi yang terbaik tanpa ada kecacatan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, dan kali ini kita akan bahas topik utama kita tentang Bell's palsy. Kita kenalan yuk lebih dekat ya, bagaimana sih penyakit ini bisa terjadi, pencegahannya seperti apa, faktor penyebabnya bagaimana, dan bagaimana penyembuhannya. Nah, bagi pemirsa di rumah yang tertarik atau mungkin punya pengalaman terkait Bell's palsy, bisa menelpon kami loh di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Oke, kita lanjut lagi bersama Dr. Sandi Kumala SPN, spesialis neurologi dan dari Rumah Sakit Sumber Waras. Oke, kalau kita bicara tentang Bell's palsy tadi sempat disinggung sedikit ya, tapi boleh mungkin dokter menjelaskan lagi. Sebenarnya Bell's palsy ini kondisi seperti apa sih yang terjadi pada tubuh dan terutama khususnya di wajah manusia? Bell's palsy ini kan ada keradangan ya, dari iritasi dari saraf yang nomor 7 di daerah wajah, di mana saraf nomor 7 ini adalah menginervasi otot-otot mimik atau otot-otot wajah kita. Jadi biasanya pasien-pasien datang dengan wajah merot ya, atau mencong, terus sulit menutup mata, terus mulai sulit merasakan, terus kalau makan mungkin akan keluar ke sisi yang lumpuh atau sisi yang merot. Ya, oke. Jadi kondisinya ada peradangan pada saraf yang mengontrol otot ketujuh tadi gitu ya. Otot-otot di wajah. Di wajah. Nah, dok, peradangannya ini apa penyebabnya? Penyebabnya ini ada banyak. Yang salah satunya adalah paparan cahaya dingin tadi yang terus menerus, paparan dingin. Terus yang kedua adalah bisa karena infeksi virus. Dari virus herpes biasanya. Dari virus herpes. Nah, virus herpes sendiri ini berapa lama bisa menyebabkan adanya terjadi Bell's palsy itu? Jadi biasanya kalau infeksi virus itu ada namanya fase tunggu atau fase prodromal. Jadi biasanya kurang dari seminggu setelah itu baru muncul gejala Bell's palsy. Sudah ada infeksi dulu. Jadi infeksi itu, virus itu kan berkaitan dengan imunitas kita juga ya. Betul. Jadi kalau imunitas kita turun, virus aktif seperti itu. Jadi Bell's palsy juga pada kita yang imunitas rendah itu sering terjadi gitu. Selalukah virus herpes tadi menyebabkan Bell's palsy atau ada virus lain juga yang bisa menyebabkan kondisi ini?
Ada juga seperti varicella juga bisa, cuman yang paling sering ya virus herpes ini. Selalu atau tidak selalu, Dok? Tidak selalu Tidak kan. selalu, tergantung ya. Kondisi apa atau orang dengan kondisi seperti apa yang punya virus herpes yang akhirnya bisa menjalar menjadi Bell's palsy? Pasien-pasien yang rentan terhadap infeksi virus herpes sendiri yang imunitas rendah ya, pasien-pasien diabetes, pasien-pasien yang usia-usia tua, Oke. pasien-pasien yang riwayat cancer itu imunitasnya cenderung rendah. Cenderung rendah. Jadi Jadi orang infeksi virus bisa lebih aktif. bisa jadi bermutasi jadi kondisi yang lain gitu ya. Jadi kalau memang Anda punya virus herpes yang aktif gitu ya. Nah, dengan ditambah tadi mungkin diabetes, ada kondisi-kondisi mungkin pasca cancer atau memang sedang cancer gitu ya. Nah, ini bisa punya faktor Resiko, lebih besar ya, mengalami Bell's palsy. Nah, Dok, biasanya gejalanya apa sih, Dok? Apakah langsung pada kondisi tiba-tiba mendadak dia melorot gitu ya, wajahnya di satu sisi? Ada gejala yang mungkin bisa istilahnya dikenali lebih dini nggak untuk mencegah? Jadi biasanya pasien sebelum wajahnya merot, kadang satu hari sebelumnya kadang ada rasa nyeri di telinga. Jadi mulai nggak enak di telinganya, besoknya bangun pagi katanya wajahnya tiba-tiba merot. Biasanya seperti itu Oke. pasien-pasien. Oke, jadi itu ya awalnya ya, gejala-gejalanya seperti itu. Nah, kan gejala yang sakit di telinga, terus kondisi nggak nyaman di telinga juga banyak nih. Ada bedanya nggak? Apakah dengan sedikit berdenging? Ini kan juga ada beberapa penyakit yang gejala awalnya di telinga ya, Dok ya. Ada nggak perbedaan atau khas dari Bell's palsy ini? Sebenarnya rasa nyeri di telinga itu karena memang saraf nomor 7 ini kan berjalan dari otak ke arah wajah, Iya. itu melalui telinga juga ya, di belakang Betul. telinga. Di mana pada daerah sana itu memang agak sempit. Nah, jadi begitu ada peradangan, dia makin terjepit di sana karena daerahnya Oke. memang sempit. Jadi untuk rasanya sih seperti rasa nyeri biasa ya, tapi di belakang telinga. Oh, di belakang telinga, bukan di dalam Iya, telinga ya. Jadi ini yang membedakan ya. Kadang-kadang mungkin amandel juga telinga sakit gitu ya, atau mungkin ada berdenging seperti Meniere atau apa gitu ya. Kalau ini jelas di belakang telinga rasa nyerinya gitu ya. Nanti baru pagi-paginya Iya, biasa menjalar. Oke. Ini sebenarnya posisinya kekakuan atau kelemahan mendadak, Dok, yang terjadi pada otot wajahnya? Eh, Jadinya dia itu kelemahan mendadak. Kelemahan. Jadi mirip sulit stroke ya, karena sama-sama mendadak. Yes. Jadi kelemahan ya. Jadi dia juga nggak bisa kontrol lagi si ototnya untuk bergerak, untuk senyum, untuk mengatup gitu ya. Nah, ini berarti kondisinya terserangnya ini mendadak. Apakah dalam jangka waktu tertentu memang bisa memburuk gitu kalau nggak langsung ditangani atau gimana, Dok? Jadi inflamasi atau peradangan itu kan berjalan ya. Begitu kita tidak tangani cepat dengan anti inflamasi atau anti radang, perjalanan kejepitnya atau radangnya ini makin kuat. Jadi makin merot dia. Jadi dari awal jika penanganan cepat, kita kasih anti inflamasi, biasanya hasilnya sudah bagus. Oke. Jadi kalau cepat ini dengan anti inflamasi, sarafnya juga peradangannya bisa segera ditangani ya agar betul. mereda ya, karena di situ posisi utamanya gitu. Nah, Dok, kalau tadi wajah melorot gitu ya, apakah hanya pipi saja yang terkena atau ini kan setengah wajah kan ada alis, ada mata gitu ya. Apakah memang mereka juga nggak bisa bergerak dengan normal gitu? Jadi otot-otot wajah itu banyak sebenarnya, mulai dari otot dahi, Betul. terus otot mata, otot pipi, terus daerah dagu juga itu kan otot-otot wajah Betul. sendiri. Untuk yang kena Bell's palsy ini tergantung, jadi kan ada stadium-stadium atau gradingnya. Jadi kadang pasien datang cuma ringan, dia masih bisa menutup mata, cuman kalau dia senyum baru kelihatan, itu ringan. Kalau sedang dari jauh sudah kelihatan miring, tapi masih bisa menutup mata. Kalau berat ya, dia sudah nggak bisa menutup mata sempurna, kerutan dahi sudah mulai menghilang, jadi ada tingkatan-tingkatannya. Oh, Seperti oke. Jadi ada tingkatannya nih untuk keparahannya sendiri. Ada yang masih tadi bisa menutup mata, ada yang masih bisa mengernyitkan dahi gitu ya. Tapi ada yang sama sekali satu sisi wajah nih nggak bisa dilakukan sama sekali pergerakan. Ini apakah hanya selalu terjadi pada satu sisi wajah atau serangannya bisa dua-duanya nih, Dok? Sebenarnya
banyaknya unilateral ya, banyakkan Oke. asimetris salah satu saja Mm-mm. sisi saja. Oke, satu sisi saja Mm. biasanya ya, Mm. jarang yang sampai Jarang dua. langsung dua-dua. Tapi Iya. ada kondisi yang dua, Dok? Selama ini saya belum dapat sih. Belum dapat ya. Oke, jangan sampai juga sih ya, Dok. Iya. Kita lebih berbahaya lagi. Kita nggak Iya. bisa mendeteksi ini kenapa gitu ya. Nah, biasanya usia berapa sih yang rentan terkena kondisi ini, Dok? Selain tadi memang punya ada kondisi riwayat herpes ataupun virus yang lain. Kalau untuk usia sih kalau dari literatur dibilang 15 sampai 60 tahun, tapi menurut Oke. saya sih usia tidak terlalu menjamin ya. Tidak ada bilang faktor resiko utama untuk terjadinya Bell's palsy. Menurut Dari saya gender? semua usia bisa semua usia terjadi. bisa berpengaruh ya, bisa berpotensi terkena Bell's palsy. Dari gender, apakah ada potensi perempuan atau laki-laki akan lebih punya kondisi yang lebih berpotensial? Kalau gender sih sampai Nggak sama, juga nggak ya? juga, iya. Oke. Nah, Dok, ini kan kalau kita bicara tentang virus, pastinya kan virus masuk nggak gitu aja gitu ya. Apa yang membuat virus ini bisa masuk? Selain tadi kan kalau bicara berarti ada virus pencetusnya gitu. Nah, gimana caranya? Apakah ini terjadi karena makanan atau karena polutan atau gimana, Dok? Sebenarnya virus herpes itu ada aja di daerah kita, cuman karena kondisi kita lemah dia aktif ya. Cuman kadang ada beberapa belum kayak orang bilang kadang ada kondisi di mana ada infeksi virus herpes, terus ada vesikel yang kayak pelentingan itu bisa menyerang juga saraf di dalam telinganya. Oke. Jadi selalu dengan herpes ya, Dok ya? Jadi Bell's palsy itu sebenarnya penyebabnya banyak, belum tentu virus. Iya. Bisa yang saya bilang karena paparan suhu dingin yang terus menerus, bisa karena ada masalah sendiri. Jadi iritasinya itu bisa karena tekanan juga. Jadi umpama kita ada masalah di kayak ada tumor atau ada apa di daerah belakang telinga, itu bisa neken saraf nomor 7 juga. Bisa Bell's palsy, pasca Bisa. trauma juga, umpama habis kena trauma jatuh dari kecelakaan, gitu terus ya. saraf nomor 7 kena pada saat jatuh, manifestasinya ya seperti Bell's palsy. Oke, gitu. kalau tekanan yang mungkin terjadi berkepanjangan misalnya nih, kan ada orang tidur ya di satu sisi miring gitu ya, Dok ya. Itu bisa nggak sih kalau kita terus di posisi itu kan juga takut juga nih ya. Kalau itu sih jarang sih, nggak pernah. Jarang ya, nggak akan menyebabkan paling sering kondisi. yang kena paparan Oke. udara itu. Nah, Dok, kalau udara ini kan juga tentatif ya. Kalau kita bilang di sini dingin, orang yang di puncak nggak bilang dingin gitu kan. Nah, apakah setiap orang punya resistensi yang berbeda gitu ya? Atau punya istilahnya reaksi yang berbeda terhadap suhu yang terjadi pada dia gitu? Apakah kalau memang orang yang biasa di pantai gitu ya, terkena suhu misalnya 16 sampai 15 derajat, ini udah bisa Bell's palsy gitu. Nah, kalau yang di puncak kan udah biasa nih dingin gitu. Nah, suhunya akan lebih tinggi lagi untuk sampai dia kena Bell's palsy. Apakah ada perbedaan suhu yang bisa menyebabkan seseorang Bell's palsy? Sebenarnya untuk faktor risiko Bell's palsy sendiri itu bukan suhunya ya secara langsung ya, cuman karena paparan udara atau suhu dinginnya yang langsung ke sini. Jadi umpama AC ini nggak apa-apa kita 16 derajat tapi nggak langsung ngerah ke muka nggak langsung kita. tap Nah, gitu itu ya? yang jadi faktor resiko. Kalau cuman kena begini biasa nggak kena langsung, akan anginnya nggak akan kenapa-napa ya? apa-apa. Iya. Oke. Tapi kan kalau kita lihat pasti kan orang sudah dengan kondisi memikirkan juga kan ya posisinya gitu, AC dan segala macam. Biasanya kasus apa sih yang menyebabkan si suhu itu atau paparan angin itu? Apakah memang AC dan kipas angin aja atau sebenarnya ada kondisi khusus juga nih permasalahan si suhu tadi yang langsung terpapar oleh wajah kita? Biasanya dokter tangani itu seperti apa? Biasanya pasien-pasien yang datang itu kadang biasa habis dia tidur terus kipas angin langsung mengarah ke arah wajah. Terus pasien-pasien yang menggunakan sepeda motor jarak jauh, jadi I sering see. seperti itu ya. Nggak Jadi pakai helm nggak yang pakai jelas helm, ya. Jadi kena paparan angin ya, wajahnya langsung ya. Sering Oh seperti itu kasusnya, jadi lebih jelas nih ya. Jadi bukan cuma masalah AC berapa suhunya atau kipas angin, selama itu jauh dari kita dan menyeluruh ke tubuh kita sebenarnya bukan jadi hal yang masalah gitu. Tapi kalau itu langsung gitu terpapar di wajah kita, itu tuh yang jadi masalah. Apalagi nih para pengendara motor ya, kadang-kadang nggak pakai helm tertutup, hujan pula ya Dok ya. Ini kan
muka benar-benar terkena gitu, dan kadang-kadang aja itu bisa kebas gara-gara air hujan yang cukup cukup keras gitu kan menghantam wajah kita, ditambah udara dingin. Ini bisa jadi satu kondisi yang benar-benar menyebabkan tadi Bell's palsy. Biasanya berapa lama, Dok? Apakah itu langsung bisa terjadi ketika imunnya lagi turun? Misalnya dia ngendarin motor, hujan-hujan, besok paginya bisa langsung terserang, atau memang itu sudah harus berbulan-bulan dulu nih dia lakukan? Biasanya karena ini Bell's palsy biasanya akan akut ya. Jadi selang 1 hari paling sudah keluar tuh. Oke, jadi Bell's palsy ini sifatnya akut Betul ya. dan bisa berulang, Dok? Kalau berulang sih kalau kena paparan lagi bisa. Oh, oke. Jadi Bell's palsy sifatnya akut. Iya, Kalau sifatnya sudah akut. sembuh ya sembuh Ya, begitu sembuh ya. sembuh ya. Tapi kalau misalnya kondisi atau pemicunya ini pencetusnya ada lagi ya bisa Bisa terjadi lagi. ya. Tapi orang yang sudah pernah kena Bell's palsy apakah akan lebih rentan mengalami Bell's palsy berulang? Biasanya kalau dia sudah pernah kena Bell's palsy dia sudah lebih aware ya. Ah. Lebih tahu. Jadi lebih jarang terkena lagi sih. Oh, biasanya lebih jarang terkena lagi. Nah, dokter kan tadi bilang ya di usia 15 sampai 60-an lah ya. Nah, anak-anak pernah nggak sih, Dok? Kalau anak-anak selama ini memang lebih sedikit ya. Sering usia-usia 20-30 ya, orang kerja biasanya ya. Itu lebih sering datang ke Mobilitasnya juga aktif gitu ya. Betul. Oke, anak-anak mungkin lebih terjaga juga di dalam rumah, lebih diperhatikan orang tuanya. Kita ini yang umurnya 30-an ini yang kadang-kadang sulit diperhatikan Iya, gitu ya. Nah, Dok, kalau bicara tentang Bell's palsy bisa dicegah nggak sih, selain tadi memang kan memang harus cegah pencetusnya seperti udara dingin, itu kan bisa kita cegah gitu ya. Tapi kalau misalnya seseorang yang memang punya virus di dalam tubuhnya yang menyebabkan Bell's palsy, dia harus melakukan apa nih agar tidak terjadi kondisi yang lebih buruk sampai ke Bell's palsy? Misalnya penderita herpes, apa yang harus dia lakukan untuk menjaga imun tubuhnya agar tidak terjadi kondisi Bell's palsy tadi? Oke, kalau herpes sendiri ini kan kalau dia manifestasi, ada manifestasi penyakitnya, ya pasti harus langsung ditangani ya. Tapi kalau umpama nggak ada ya nggak akan muncul juga gejala masalah. Ya kan selama imunitas kita tinggi, kita virusnya nggak akan reaktivasi gitu. Berarti selalu kalau memang itu bisa menyebabkan Bell's palsy, berarti si herpesnya lagi kambuh gitu? Jadi Bell's palsy sendiri semua ada trigger ya. Jadi walaupun dalam kita sudah pernah terinfeksi herpes, tapi belum tentu nanti akan jadi Bell's palsy. Yes. Jadi ada trigger lain. Paling Trigger banyak memang lainnya apa triggernya itu contohnya, yang paparan dingin. Oh, itu justru lebih berpeluang daripada berpotensi. virus herpesnya sendiri sebenarnya. Sejauh ini yang dokter pernah tangani kasus tentang Bell's palsy, biasanya masa penyembuhannya berapa lama sih, Dok? Kalau saya lihat ya, kita harus 6 minggu pertama itu kita harus forsir ya. Karena ini proses regenerasi saraf itu semakin 6 minggu pertama itu orang bilang fase emasnya ya. Jadi cepat-cepat kita tangani, kasih vitamin saraf, fisioterapi, anti radang, kalau ada kasih antivirus juga. Dalam 6 minggu pertama ini kita harapkan perbaikan. Oke. Kalau Jadi sudah lewat di agak golden sulit periodnya memang. itu ya di 6 minggu ya, itu akan ada perbaikan lebih cepat kalau memang bisa ditangani. Nah, penanganannya seperti apa sih secara detail nanti kita akan bahas, tapi kita sudah dulu ya, Dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Masih membahas tentang Bell's palsy ya. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Kita lanjut lagi bersama Dr. Sandi Kumala SPN, spesialis neurologi dari Rumah Sakit Sumber Waras. Oke, Dok, ini kan yang diserang otot, kelemahan otot. Ketidakmampuan apa yang biasanya terjadi pada seseorang yang terserang Bell's palsy? Apakah dia sulit berbicara, sulit untuk mengunyah, atau apa lagi, Dok? Oke, kalau untuk pasien-pasien Bell's palsy sendiri itu keluhan utamanya selalu wajahnya ya. Wajahnya kok kelihatan asimetris atau merot. Terus yang kedua, keluar air mata yang terus-menerus ya. Karena kita kan nggak bisa nutup mata, akibatnya udara iritasi terus ke mata. Ya, akibatnya dia terus-terus mengeluarkan air mata. Terus yang ketiga kadang telinga kerasa nyeri. Gak nyaman ya. Terus yang keempat biasa pengecapan. Jadi
kayak sulit merasakan. Oh, pengecapan. Mengecapan. Rasa tuh sulit Rasa, gitu ya. Terus yang kelima ya paling rasa kram ya, rasa tebas di daerah wajah. Ini harus apakah ada cara makan tetap harus ternutrisi gitu ya? Saat terserang Bell's palsy dia bisa makan dengan normal nggak, atau memang harus ada mungkin makannya harus lebih halus teksturnya, atau seperti apa? Jadi biasanya pasien kalau makan biasa pasti ke sisi yang sehat ya. Kalau dia ke sisi yang sakit masih bisa dia ya. keluar ya. Jadi masih bisa sih, cuman ya kalau mau lebih bagus yang lunak ya, supaya nggak terlalu effort untuk mengunyah ya. Oke, jadi memang di sebelah yang sisinya masih normal, Betul. kondisi ototnya masih oke gitu, itu biasanya Mereka akan lebih sering makan lewat sana. tapi ya. ada mungkin kesulitan nggak saat makan, mungkin jadi kan nggak nyaman gitu ya. Memang pasien-pasien bilang matanya kok belepotan gitu. Makannya jadi belepotan. Ya. Oke, saat bicara mungkin kan kadang kita juga kalau sulit belepotan aja susah gitu, mungkin air liur atau apa jadi sulit juga nggak, Dok? Kalau air liur ya sering ada juga air liur. Oke. Jadi betul-betul sebenarnya dalam kondisi ini butuh bantuan orang lain nggak untuk membantu dia dalam proses kehidupannya, seperti mungkin? Kalau untuk makan sih sebenarnya dia bisa makan, cuman memang agak belepotan karena keluar di sisi yang kurang, yang lumpuh ya. Untuk Bell's palsy sendiri sih masih bisa mandiri ya. sendiri Jadi sih, nggak memang usah. berbeda kondisinya dengan stroke Ya, tadi ya. betul. Kalau stroke kan karena ada di otak, jadi mengganggunya sistemnya lebih banyak lagi gitu ya. Kalau ini memang khusus di daerah wajah, istilahnya kekakuan. Ini bukan kaku ya sebenarnya, kelemahan. Kelemahan betul ya. Kelemahan. Nah, proses apa pengobatannya? Di awal biasanya berarti pertolongan pertama adalah vitamin saraf tadi atau Ya. gimana? Jadi begitu kita diagnosis pasien Bell's palsy, otomatis kita kasih anti radang ya. Biasanya kita kasih yang golongan steroid. Dosisnya cukup tinggi pada 1 minggu pertama, terus dilakukan tapering off di minggu kedua dan minggu ketiga. Terus vitamin saraf untuk membantu regenerasi saraf. Yang ketiga bisa dikasih ke antivirus yang golongan asiklovir, terus selama 10 hari biasanya. Setelah itu langsung dilakukan fisioterapi. Jangan menunggu fase lama-lama. Jadi pas obat sambil fisioterapi. Tuh. Nah ini nih yang menarik nih, fisioterapi kan kita biasanya mungkin di pinggang, tangan gitu. Nah fisioterapi di wajah tuh Jadi biasanya ada apa? biasanya ya diajarin bagaimana menggerakkan otot-otot wajah yang lemah ini ya, seperti biasa kayak meniup lilin, menggembungkan pipi, mengunyah dengan permen karet supaya merangsang ototnya untuk kembali bekerja. Seperti itu sih. Oke. Nah ini sebenarnya bisa nggak sih kita lakukan dalam kondisi normal, Dok? Ini juga membantu nggak sih? Kalau di Mungkin rumah, selipan ya, di rumah. di rumah bisa. Bisa ya, untuk kita yang sebenarnya nggak terjadi apa-apa gitu, kita mau lebih, kan kadang-kadang ya kekakuan kan bisa terjadi karena macam-macam juga ya. Ini bisa dilakukan juga ya? Sebenarnya bisa aja. Bisa ya, mengembungkan, terus meniup, lalu mengunyah permen karet Iya. gitu ya. Oke, jadi ini bisa dilakukan ya, mungkin senam muka kalau kita biasanya taunya seperti itu. Nah, biasanya apakah proses penyembuhannya, waktu yang bisa misalnya waktu yang dijalani ini tergantung dari tadi kerumitan atau keparahan dari Bell's palsy? Oke, memang ada gradingnya atau ada stadiumnya. Kalau dari literatur sampai 6 kita ya. Cuman kalau kita secara klinis biar pasien juga tahu lebih gampang, secara gampang sih saya bagi 3 aja, ringan, sedang, berat. Oke. Kalau ringan mungkin kelihatan dari jauh nggak kelihatan apa-apa, tapi begitu dia tersenyum mungkin baru kelihatan, itu ringan. Tapi kalau sedang mungkin dari jauh sudah mulai kelihatan miring nih, beda nih, asimetris. Nah, tapi kita suruh tutup mata, dia masih bisa menutup dengan effort maksimal ya. Nah, tapi kalau umpama dari jauh yang sudah berat, dia nggak bisa menutup mata, kerutan dahi sudah menghilang, terus kelihatan memang dari awal sudah asimetris, walaupun tanpa senyum sudah asimetris, seperti itu sih. Sudah ya ini. Nah, Dok, ada nggak sih orang yang mendiamkan kondisi ini? Ada juga. Oke. Walaupun kondisinya sangat mengganggu, ada juga yang mendiamkan. Ada juga yang mendiamkan. Jadi ada kadang pasien sudah late onset atau sudah lewat 6 minggu atau beberapa bulan baru datang dengan keluhan seperti yang dikeluhkan Mbak Aja Mencong. Tapi ini agak sulit memang bagi kita ya. Oke. Paling kita kasih vitamin saraf. Terus karena proses inflamasinya sudah selesai pada saat sudah lewat 6 minggu, tapi sudah terjadi kerusakan di sana sarafnya. Jadi kita sudah nggak kasih antiinflamasi biasanya. Itu dia, udah rusak ya. Peradangan tadi sudah menyebabkan kerusakan.
Nah, kalau ini terlambat, apa sih sebenarnya akan terjadi gitu ya? Komplikasi seperti apa, keparahannya seperti apa? Tapi kita jeda dulu dengan DM Instagram dari pemirsa ya dok ya. Ada pertanyaan dari pemirsa lewat DM Instagram dari @novia. Saya bacakan ya dok ya. Dok, seminggu ini, maksud saya seminggu lalu, tiba-tiba wajah saya yang sebelah kanan rasanya kayak kesemutan dan sempat beberapa menit tidak bisa bergerak. Apakah ini gejala Bell's palsy dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih dokter, salam sehat dari Mbak Novia. Jadi di beberapa minggu yang lalu ya, seminggu yang lalu tepatnya ya, wajah sebelah kanannya ini dok nih merasa kesemutan dan sempat beberapa menit tidak bisa bergerak. Gimana dok? Jadi kalau dari keluhan yang disampaikan mbaknya ini kemungkinan ya bisa jadi itu Bell's palsy. Gimana? Bisa Mungkin jadi, bisa jadi ini Bell's palsy. tapi kita harus cek juga yang lainnya karena apakah cuma di wajah doang atau ada kelemahan atau kesemutan di tangan atau kaki untuk membedakan dia dengan serangan stroke atau apa ya. Nah, jadi kalau cuma benar-benar di wajah ya kita lebih curiga ke arah Bell's palsy seperti itu sih. Jadi sebenarnya kalau yang tadi Mbak Novia rasakan ini dia kan beberapa menit lalu dia berarti kan sekarang dalam kondisi normal lagi. Memang memungkinkan juga ya? Memungkinkan juga. Oh oke. Nah kalau misalnya dengan sendirinya nih dia sudah terjadi beberapa menit terus dengan sendirinya dia normal lagi. Tapi kan peradangan itu kan berarti sudah terjadi kan. Nah sebenarnya ini hanya istilahnya apa ya, sembuh sementara dan nanti ada serangan lagi atau gimana dok? Jadi proses terjepitnya ini kalau umpama dia terjepit kan akibatnya sarafnya ini seperti tidak mendapat asupan ya. Akibatnya dia bengkak. Terjadi proses radang di sana karena dia bengkak. Dengan obat anti radang kita hentikan supaya jangan terlalu banyak bengkaknya karena semakin dia bengkak semakin sempit itu area yang sudah sempit itu. Nah dengan obat anti radang kita harapkan bengkaknya turun, dia nggak kejepit lagi gitu. Jadi memang kalau memang pembekakannya sudah turun ya tidak terjepit lagi, tidak akan ada Bell's palsy lagi gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Novia pertanyaannya, semoga ini bisa menjawab ya. Semoga tidak ada kondisi semacam ini lagi terjadi pada Anda ya, sehat selalu. Oke, dok tadi terpotong kan ya, terputus pada kondisinya kalau didiamkan itu bahayanya seperti apa dok? Jadi pertama adalah fungsi kecacatannya ya. Jadi kalau umpama sudah lewati fase telat atau late onset sudah mulai merot, itu agak sulit memang untuk kita perbaiki kembali ke semula. Biasanya kami cuman kasih vitamin saraf, fisioterapi rutin, mungkin bisa kasih akupuntur juga ya untuk stimulasi ototnya ya. Cuman biasanya tetap ada gejala sisa. Bisa nggak sih diperburuk dengan kondisi lain, misalnya tadi kan ada diabetes gitu ya, ini bisa jadi kondisi yang menyebabkan ada komplikasi baru nggak? Kalau diabetes sendiri kan juga di mana kalau pasien-pasien diabetes cenderung kan memang lebih sering terjadi Bell's palsy dan penyembuhan luka atau penyembuhan saraf juga jadi lebih lambat daripada kita yang normal. Jadi pada pasien-pasien diabetes memang penyembuhan untuknya agak lebih lambat. Jadi kalau saya rasa pasien dengan diabetes, apalagi diabetes kan untuk anti steroidnya atau anti inflamasi itu kan kadang meningkatkan gula. Jadi kita harus hati-hati juga. Jadi kadang kalau saya harus kolaborasi juga dengan dokter penyakit dalam karena kalau kita kasih anti inflamasi untuk menyelamatkan Bell's palsy-nya, kadang gulanya naik. Takutnya pasiennya malah akan ada masalah lagi di organ lain jadi gitu ya. Jadi harus hati-hati juga. Jadi juga harus dengan transspesialis kalau seperti ini ya, nggak bisa sendiri karena memang sudah kondisinya spesial. Nah dok, ini kan peradangan tadi di salah satu saraf yang memang arahnya ke otot-otot, yang 7 otot tadi ya. Nah memungkinkan tidak ini peradangannya bisa menjalar ke area saraf yang lain dan menyebabkan kelemahan, kekakuan atau kecacatan pada area lain? Kalau murni Bell's palsy cukup sampai hanya di situ. Tidak akan terjadi peradangan di saraf-saraf 9, 10 nggak sih. Ada nggak sih dok yang sampai detik ini dia tidak bisa kembali gitu dok? Ada. Dan itu berarti kecacatannya hanya di wajah saja? Ya di wajah saja. Dan terus gitu ya? Sama dia nggak bisa nutup mata sempurna. Nah ini kan tidak bisa menutup mata sempurna dalam kondisi kecacatan, akan menyebabkan masalah gangguan kesehatan mata nggak? Bisa. Jadi
Karena iritasi terus korneanya bisa iritasi, Oke. akhirnya bisa mengganggu fungsi penglihatannya nanti Oke, lama-lama. seperti dry eyes atau gimana gitu ya, Dok Betul, ya? iya. Oke, hanya pada kondisi tersebut atau saraf matanya juga bisa terganggu Kalau nanti? saraf mata enggak sih, cuman Tidak. karena paparan Ototnya aja. saja, paparannya ya. Iya. Mungkin karena kita nggak bisa menutup mata dengan sempurna, apalagi kalau masih benar-benar masih dalam kondisi yang tidak nyaman, imunnya juga turun, ini bisa ada iritasi baru gitu ya, karena kan mungkin debu atau Iya. apa, nggak benar-benar mata kita tertutup. Jadi benar-benar harus diperhatikan sih, kita harus benar-benar memperhatikan asupan makanan kita, imun tubuh kita harus terjaga ya Dok ya, agar jangan sampai terserang yang namanya Bell's palsy. Nanti kita lanjut lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang Bell's palsy. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Oke, kita lanjut lagi bersama Dr. Sandi Kumala SPN, spesialis neurologi dari Rumah Sakit Sumber Waras. Nah, tadi kita sudah bahas ya sampai ke pengobatannya ya Dok ya. Dan sebenarnya saat pasien ini kan dalam masa pengobatan pastikan nggak selalu ditangani oleh dokter. Ada kondisi-kondisi yang memang di rumah gitu oleh orang sekitar, support sistemnya dari keluarga begitu ya. Ada nggak sih latihan atau mungkin hal-hal yang harus dia lakukan di rumah untuk mempercepat penyembuhannya? Oke. Untuk di rumah biasanya kalau pasien-pasien dengan Bell's palsy itu pertama kita lihat matanya ya. Kalau bisa kalau dia tidur karena sulit menutup mata, kita pakai penutup mata. Oke. Kalau aktivitas atau kalau bisa pakai kacamata hitam ya supaya untuk melindungi iritasi dari matanya. Terus yang kedua fisioterapinya yang tadi itu ya. Jadi biasanya kalau pasien-pasien saya suruh untuk melakukan 1 kali fisioterapi di rumah sakit supaya dia mengetahui gerakan-gerakan apa yang bisa dilakukan di rumah. Jadi kalau kita tunggu cuma di rumah sakit saja datang fisioterapi kadang kan kurang ya. Betul. Jadi di rumah juga dilakukan. Harus diulangi gitu ya. Betul sekali. Oke, jadi yang tadi yang mengembungkan pipi gitu ya, seperti memasukkan udara gitu ya, lalu meniup, dan tadi dokter juga bilang seperti mengunyah gitu ya, mengunyah permen karet, ini bisa dilakukan di rumah gitu. Nah, kan biasanya kalau kita ada kondisi-kondisi kayak kebas, lalu ada kondisi yang nggak nyaman lah pada tubuh kita seringkali melakukan kompres. Nah, kompres itu diperlukan nggak nih untuk Bell's Kalau palsy? kompres sih sebenarnya nggak terlalu membantu ya. Kalau biasa jadi kalau umpama masalah di otot atau masalah kan radangnya ini di dalam saraf ya. Kalau radang di sendi atau radang di otot biasanya kan kelihatan panas ya. Betul. Kalau radang di saraf nggak keraba panas dia. Benar, berbeda ya. Jadi kompres sih ya nggak terlalu banyak manfaat menurut saya ya. Paling cuma bisa memberikan rasa lebih nyaman aja ya Dok ya. Betul. Tapi untuk si peradangan sarafnya jelas karena ini penyebabnya inflamasinya virus ya, si antivirus yang akan membuat peradangannya bisa terobati gitu ya. Bukan kadang-kadang kita berpikir biar mati kumannya, di kompres air hangat gitu ya, yang ada pipinya terbakar karena panas gitu. Bukan juga. Jadi ini harus diluruskan, nggak bisa semuanya istilahnya dengan cara yang konvensional pasti akan teratasi. Nah Dok, berarti penting dong kita nih menjaga kesehatan saraf kita ya Dok ya. Bahwa sebenarnya saraf itu yang istilahnya hal yang nggak kelihatan tapi menggerakkan tubuh ini kan kadang-kadang terlupa nih Dok. Yang kita tahu kan kesehatan jantung, kesehatan mungkin ginjal, organ-organ lain, hati gitu ya. Nah kesehatan saraf suka terlupa. Sebenarnya ada nggak sih yang memang bisa kita lakukan harian untuk menjaga kesehatan saraf kita? Mungkin ada vitamin atau apa yang memang bisa diberikan secara rutin atau kita konsumsi secara rutin untuk menjaga kesehatan saraf kita. Oke. Untuk sel saraf kita itu sebenarnya terbagi 2 ya. Jadi ada yang namanya pusat, ada yang namanya di perifer atau di tepi orang bilang. Betul. Kalau sistem saraf pusat ya otak sama tulang belakang atau medula spinalis kalau kita bilang ya. Biasanya kasus-kasus gini ada namanya vitamin otak, beda nama vitamin saraf. Beda sekali ya. Kalau vitamin saraf itu biasa untuk saraf-saraf perifer. Jadi pada Bell's palsy yang golongan-golongan obat-obat
saraf perifer yang biasa dijual di pasaran seperti mecobalamin atau itu masih ada tempat gitu loh. Nah, di mana saraf perifer sendiri ini sebenarnya dibandingkan sistem saraf pusat seperti otak atau tulang belakang itu lebih bisa beregenerasi. Jadi masih bisa tumbuh gitu loh. Beda sama yang otak, memang agak sulit memang. Jadi pasien-pasien stroke itu jarang itu yang jika sudah lumayan berat kan pasti ada gejala sisa. Oke. Tapi kalau sistem saraf-saraf perifer itu masih bisa tumbuh. Masih bisa tumbuh. Bedanya kalau otak itu kalau udah rusak ya rusak gitu ya, Dok ya. Sulit untuk tumbuh. Dia memang. sulit untuk meregenerasi Karena gitu dia ya. termasuk sel saraf pusat, beda sama sel perifer. Oke. Makanan apa sih yang mungkin bisa kita konsumsi dan ini bisa menjadi satu hal menutrisi gitu untuk saraf kita? Mungkin buah-buahan atau sayur yang penting untuk saraf. Kalau untuk saraf sebenarnya nggak ada khusus ya. Makanan-makanan lain kan itu semua biasanya kan kalau saraf perifer kan vitamin B itu semua di buah, di sayur, di makanan kita ada semua. Ada saja semuanya ya. Jadi itu memang nggak ada terlalu banyak. nggak terlalu harus seperti apa dan nggak boleh berlebihan juga ya, Dok ya. Nah, oke. Jadi benar-benar harus diperhatikan nih bahwa kondisi-kondisi demikian ini bisa kita cegah dengan pola hidup yang sehat. Nah, kadang-kadang kita juga mungkin nggak sadar kita stres. Sebenarnya stres itu bisa menyebabkan kondisi saraf kita terganggu nggak sih, Dok? Kalau stres sendiri kan itu ya bisa aja. Jadi stres itu kan sebenarnya suatu proses banyak radikal bebas orang bilang yang terlepas pada saat itu ya. Kalau kita baca teori ya stres itu faktor pemicu, bisa penyakit-penyakit lain. Jadi karena kan radikal bebas itu banyak jeleknya ya untuk tubuh kita. Jadi kalau stresor ini salah satu pemicu, tapi bukan faktor resiko utama. Betul. Jadi stres bisa menjadi istilah pelengkap gitu ya, tapi bukan faktor utama. Pastinya dalam setiap kesehatan kondisinya terganggu pasti ada triggernya. Itu yang harus kita perhatikan dengan tadi pola hidup sehat. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati ya, Dok ya. Dokter, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Semoga apa yang dokter informasikan bisa berguna untuk masyarakat. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, pemirsa, bagaimana tips dari dokter kami sudah dicatat. Nah, semoga berguna untuk Anda nih. Jangan sampai kita istilahnya melewati gitu ya golden periodnya kalau memang ada serangan Bell's palsy. Oke, Astia Dika pamit undur diri. Sampai jumpa.